untuk mengawali diskusi bangsa kita hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Selamat sore buat selamat sore juga buat masyarakat yang ada. Bisa ada produksinya, sehingga industri kita justru malah semakin turun. Yang kedua, permasalahan lingkungan pasar dalam negeri. Dan yang ketiga itu penguatan ekspor. Next. Nah ini adalah sebenarnya MP3I ini. Kalau misalkan teman-teman lihat, singkatnya MP3I itu adalah seperti ini. Ada 3 strategi. Yang pertama, pengembangan koridor ekonomi Indonesia. Yang kedua, penguatan konektivitas nasional. Yang ketiga adalah penguatan kemampuan SDM dan IPEX nasional. Nah mungkin pertanyaan besar di sini adalah apakah MP3I itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mana itu terjadi jika kita melalui ACFTA tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Jadi saya merasa muda kembali bertemu dengan rekan-rekan mahasiswa. Saya sebetulnya dosen juga di SBN. Tapi tahun ini nggak ngajar karena sibuk nyusun MP3I sama kampanye jadi ketua ikatan alumni IPB. Saya Anda tidak punya suara untuk memilih, karena tidak perlu milih saya. Baik, saya akan jelaskan apa itu sebetulnya master plan, percepatan, dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia. Namanya saja sudah percepatan dan perluasan. Orang kan selalu nanya, sudah ada RPJMN, sudah ada RPJP, rencana pembangunan jangka menengah nasional, rencana pembangunan jangka panjang, ya. Terus kemudian ada RKP, rencana kerja pemerintah, yang tahunan ada APBN. Nah memang ini dibuat karena sebetulnya Indonesia punya potensi yang jauh lebih besar ketimbang apa yang sudah dilakukan sebelumnya. Itu alasannya, nanti akan saya perlihatkan, coba tolong diklik ya. Terus kita lihat paradigmanya, kenapa kita membuat MPTI. Next. Jadi kita lihat waktu pembangunan dilakukan Orde Baru dan reformasi yang terjadi apa? Kesenjangan pembangunan. Tapi kalau dari kacamata logistik, sangat mungkin suatu wilayah bisa kita kembangkan, walaupun tidak punya bahan baku alam itu bisa dikembangkan. Bagaimana caranya? Nanti kita. Lalu konektivitas itu adalah seperti Pak Amir tadi sampaikan. Konektivitas adalah keterhubungan pusat-pusat kegiatan ekonomi antar koridor, wilayah, pulau, kota, desa, orang, serta pusat produksi domestik ke pasar nasional dan internasional melalui penyediaan infrastruktur logistik secara efektif dan efisien. Artinya, koridor ekonomi itu adalah inisiatif pemerintah di dalam mengembangkan wilayah-wilayah untuk dibangun merata, inklusif seluruh Nusantara. Lalu konektivitas itu bicaranya adalah infrastruktur yang dibangun, bandara, jalan raya, jalan tol, pelabuhan laut, kemudian dry port, kemudian sarana industri dan sebagainya. Planologi Pak, dari planologi saya punya pertanyaan. Yang pertama, ketika kita memandang MP3I ini untuk Pak Amir, tentunya ketika ingin mengolah sesuatu, logikanya adalah kita perlu menguasai teknologi. Tapi kita dihadapkan dengan minimnya dana riset, dan saya mendapatkan data dari Pak Hatta Rajasa sendiri, ternyata hanya ada 2% industri nasional yang concern membangun R&D-nya di Indonesia. Artinya kita lemah dalam penguatan teknologi. Sebenarnya MP3 ini adalah penguasaan peningkatan produksi energi dan pangan. Cuman tadi Pak Amir bilang salah satu daerahnya adalah daerah di Sumatera Utara, saya Mangke, dan itu di daerah Simalungun. Kebetulan saya berasal dari daerah tersebut. Yang saya mau tanyakan adalah apakah dalam MP3 ini ada nggak sih dari pemerintah arahan yang jelas? Pertama terkait industri turunan. Apakah di rumusan MP3I ini sudah memikirkan soal birokrasi dengan pemerintah dan lain-lainnya? Sekarang itu kondisi kita belum mampu, kondisi industri kita belum mampu melawan industri dari asing gitu. Bukan terjadi malah industri kita semakin hancur dan dibagi makin pembangunan gitu.